Ki, seruan Zahra dari pojok ruangan membuat beberapa pengunjung menoleh ke arahnya. Namun Zahra tak menghiraukannya. Dia kini berlari kecil menghampiri sahabatnya, yang sudah jarang sekali mereka ada waktu bertemu selain saat libur kerja saja. Kangen banget gue, pekik Zahra dalam dekapan Kirani. Sama, gue juga kangen, apalagi udah lama gak jalan bareng, sahut Kirani, tak terasa membuatnya meneteskan air mata. Mengingat semenjak dirinya kecelakaan, dia sudah tak lagi bisa jalan-jalan. Yang dulunya sering dia dan Zahra berjalan di sekitar tempat kos untuk sekedar cari makan atau jalan-jalan dengan motor saat malam minggu tak ada pacar. Ada Arya juga, ucap Kiran baru sadar ada orang lain yang tengah memperhatikan kelakuannya dengan Zahra. Iya, kurang kerjaan banget dia, belakangan ini sering gangguin gue, cibir Zahra yang sudah menuntun Kirani agar duduk di sebelahnya. Kenapa kesal? Biasanya juga lo yang tukang ganggu. Baru nyadar kan kalau digangguin itu gak enak, ledek Kirani membalikan fakta dengan kebiasaan Zahra yang dulu selalu mengganggu Kirani saat di tempat kos mereka. Kembali mengingatnya, Kirani kini malah rindu dengan ulah menyebalkan Zahra. Walaupun sering cekcok karena urusan gak jelas, tapi setelahnya mereka akan melupakan percecokan itu saat membahas topik lainnya. Oh iya, mau pesan apa kalian? Tanya Arya mengalihkan pandangan ke Kirani dan Andra. Setelah memanggil pramusaji untuk memesan makanan, obrolan ringan pun mengisi kebersamaan mereka. Guys, kalau habis ini kita nonton gimana? Usul Arya dengan semangat terlihat di wajahnya. Bilang aja lo mau PDKT sama Zahra, cibir Kirani yang tahu maksud terselubung dari Arya. Kirani benar, Arya memang tengah berusaha meluluhkan hati Zahra karena intensitasnya bertemu Zahra yang kini menjadi sekretaris Andra. Entah mengapa membuat Arya mempunyai ketertarikan lebih dari sosok Zahra ini, dan penasaran juga karena semua usaha sudah dia coba untuk mendekati Zahra, tapi tetap saja Zahra seakan cuek dengan kehadiran Arya dan usahanya. Nah, itu tahu, ujar Arya menjentikan jari tengah dan ibu jari bersamaan, tak malu-malu mengakui cibiran Kirani memanglah benar. Yuklah, lagian gak ada kegiatan juga kan kalian? Lanjut Arya meyakinkan Kirani dan Andra. Kok cuma Kiran sama Pak Andra yang ditanya, gue enggak? Oke deh, lagian udah lama juga gue gak nonton, jawab Kiran. Gue ikut aja, sahut Andra sambil menyesap sisa minuman dalam gelasnya. Setelahnya, pandangan mereka kini beralih ke arah Zahra, karena memang hanya Zahra yang belum mengeluarkan pendapatnya. Oke, tapi nontonnya film horor. Oke, siapa berani? Siapa takut? Ucap Arya membusungkan dada, namun tersirat keraguan di ucapannya, dan membuat senyum miring tersungging di bibir Andra karena tahu jika sahabatnya itu tak terlalu suka dengan genre film yang dipilih Zahra. Terbukti dengan Arya yang sengaja menutup matanya saat baru beberapa waktu film dimulai. Nonton itu matanya melek, bukan merem, cibir Zahra saat menengok ke samping tak mendengar suara Arya. Padahal sebelumnya, beberapa kali Arya sempat memekik dan memegang erat lengan Zahra saat adegan menegangkan terpampang di layar bioskop. Kelilipan Ra, makanya susah meleknya, elak Arya yang membuat Zahra mengeluarkan dengusannya. Malam sudah semakin larut saat Andra sampai dan memarkirkan mobilnya di garasi rumah. Sejenak Andra menoleh ke arah Kiran yang ada di sebelahnya. Kiran sudah terlelap saat di tengah perjalanan pulang. Andra pun tak menunggu lama, dia keluar dari mobil dan perlahan membuka pintu di samping tempat duduk Kirani, membuka seatbelt yang melingkar di tubuh Kirani dan perlahan membawa Kirani keluar, mengantarkan Kirani ke dalam kamar.
Dibantu Erika yang sudah membuka lebar pintu kamar Kirani, Andra kini perlahan merebahkan tubuh Kiran ke atas ranjang. Dan Erika lanjut menyiapkan air hangat untuk nantinya membersihkan tubuh Kirani, serta menggantikan pakaian Kirani yang telah kotor karena kegiatannya di luar rumah seharian ini. Sejenak Andra mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Dia mengusap lembut pipi Kirani, menyingkirkan anak rambut yang menjuntai di wajah Kirani. Andra menopang kepalanya dengan satu tangan saat mengamati Kirani. Andra senang hari ini bisa menghabiskan waktu seharian bersama Kiran. Apalagi melihat tawarannya tanpa beban Kirani saat dengan semangatnya meledek Arya yang ternyata takut dengan film horor yang mereka tonton tadi. Merasakan lengket juga di tubuhnya, Andra pun berdiri dan beranjak dari sana. Namun pergerakannya terhenti karena kini tangan mungil Kirani tengah menahan lengannya. "Kak Arya," panggil Kirani lirih. Andra sejenak tak bergerak mendengar panggilan Kirani. "Apa kamu masih ingat kenangan kita, Kiki?" tanya Andra dalam hati. Entah mengapa ada rasa senang tersendiri yang membuncah di hati Andra saat mendengarnya. Andra ingin memastikan apa Kirani masih mengingatnya. Apa Kirani juga merindukan dirinya seperti Andra selama ini merindukan Kirani saat berada jauh darinya. Perlahan Andra membalikkan badan dan terkekeh setelahnya saat melihat Kirani masih terlelap. Ternyata Kirani tengah mengikau memanggil Kak Arya. "Apa Kiki?" sahut Andra yang kini wajahnya tak berada jauh dari wajah terlelap Kirani, berharap Kirani menjawab sahutannya. Namun tak ada lagi sahutan dari Kirani. Yang Andra lihat kini Kirani malah menyunggingkan senyum dalam tidurnya, membuat Andra pun ikut tersenyum juga. "Sepertinya kau sedang mimpi indah," ucap Andra mengusap lembut kepala Kirani. Perlahan wajah Andra pun semakin mendekat ke arah Kiran, dan kini bibirnya tengah mengecup lama dahi Kirani, menyalurkan kerinduannya selama ini, serta menyalurkan rasa sayang mendalam yang dirinya rasakan untuk Kirani.